Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar kita baca doa dulu. KM, silakan bikin baca doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendoakan menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Bapak absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Alif ada? Iya. Ricky? Hadir. Epi? Alif? Iya. Dede ada nggak? Gak ada. Oh, izin. Kemana? Izin kemana? Acara keluarga. Oh, oke. Ada suratnya? Ada. Oke. Izin ya. Oke, hari ini kita akan belajar sesuatu lanjutan dari materi sebelumnya. Masih ingat belum materi pertemuan kita sebelumnya? Terkait tentang Dan redox bukan Pak? nah bukan, setelah redox. Setelah self-poltanya. Aktualisis. Nah, itu aktualisis. Nah, kita ini sekarang akan mempelajari bagaimana penyepuhan logam pada benda-benda pusaka ya. Apa yang buat apa Pak? Nanti dulu ya. Nanti itu akan kamu cari tahu jawabannya setelah kita mengikuti pembelajaran ini. Oke. Di sini kan ada gambar benda-benda pusaka, ada apa aja gambarnya? Keris. Keris, yang mana keris? Yang berbulu gitu. Yang itu. Yang ini. Yang peong-peong aja. Yang ini. Oh, apalagi coba selain keris? Beduk. Golok. Ah. Betul. Oke. Itu sebutnya benda-benda pusaka. Tahu nggak benda-benda pusaka itu apa? Tahu ya. Buat nyantet. Bukan buat nyantet. Bukan. Yang suka ada di museum. Ah, suka di museum. Yang suka ada di keraton. Iya. Nah, Yang dipajang Pak. yang suka dipajang. Benda pusaka itu dalam artian itu ya kalau kita lihat itu benda apa saja yang kita wariskan secara turun-temurun. Baik itu keris, kujang gitu ya, ataupun golok, ataupun foto gitu ya. Nah, itu kan wariskan turun-temurun kan ya? Oh, foto juga. Benda pusaka kan? Iya ya. Oke, lanjutnya. Oke, sebelum kita belajar kita akan apresiasi dulu ya. Pernah nggak kalian melihat logam yang berkarat dengan logam yang tidak berkarat? Pernah. Nah, contohnya apa? Pagar. Pagar. Apalagi yang berkarat nih, pagar. Apalagi? Apa itu teh? Itu pintu. Oh, pintu. Apalagi ada lagi nggak selain yang nggak berkarat? Contohnya apa nggak? Ada nggak? Logam yang tidak berkarat. Logam, bukan maja. Sendok, alat makan. Sendok. Selain sendok ada lagi nggak? Aluminium. Aluminium bahannya ya, bukan bendanya. Oh, iya. Oke, sendok ya. Nah, kira-kira kenapa nih sendok atau garpu yang kita gunakan itu tidak pernah berkarat? Padahal sering terkena air. Bahannya stainless steel. Kenapa stainless steel? Padahal dia logam. Karena apa tuh coba? Nah, Pas stainless steel sama besi itu beda. ya stainless steel itu ya. Iya. Tahu nggak artinya? Baja tahan karat. Nah, gitu ya. Iya, stainless steel baja tahan karat gitu ya. Supaya bisa tahan karat tuh gimana caranya? Pakai logam lain. Nah, contoh ya pakai logam lain. Nah, oke, sebelum kita lanjut coba kalian buka LKPD-nya ya. Mandi kembang, Pak. Bukan mandi kembang, coba buka LKPD-nya. Bapak sudah bagikan LKPD-nya. Bentar. Pak Yin sudah dibagikan ya minggu kemarin. Nah, sekarang coba kalian buka LKPD yang ini di halaman pertama ya. Baik, Pak. Di halaman pertama. Ada apa coba di halaman pertama? Ada rahasia keabadian pusaka Nusantara. Coba kalian baca dulu. Wacana. Ya, Pak. Apa kasih waktu 2 menit untuk kalian baca wacana tersebut? Udah. Belum 2 menit. Ayo baca lagi. Yang serius bacanya. Itu dibaca nggak sih? Baca tuh dilihat. Ayo. Dilihat. Oke.
Oke, sudah ya? 2 menit. Oke, coba kalian perhatikan dulu video yang Bapak tampilkan di sini. Judulnya Tradisi Pencucian Pusaka. Beginilah ritual cuci barang pusaka di Batam atau disebut tradisi jamasan pusaka Batam yang dilaksanakan Selasa 18 Juli 2023 malam. Puluhan pusaka tersebut merupakan simbol kebesaran leluhur di Batam, Jawa Tengah. Sebanyak 70 pusaka yang terdiri dari 55 mata tombak beserta tombaknya, 14 bilah keris, dan 9 pedang dikirap terlebih dahulu mengelilingi pendopo. Setelah itu, pusaka-pusaka dibersihkan di pendopo kabupaten setempat. Satu persatu tombak disiram bunga 7 rupa, dicuci dengan ramuan khusus, dan diberi wewangian. Lalu bersih nggak? Di antara 70 pusaka itu, ada satu pusaka paling spesial, namanya tombak Abirawa. Tombak Abirawa menjadi pusaka terbesar masyarakat Batam. Jadi pencuciannya dilakukan dengan cara dan ritual khusus. Ini kalau tombaknya tombak khusus ya, yang paling terkenal. Ada ritual khusus. Malam Satu Suro. Malam Satu Suro merupakan tahun baru masyarakat Jawa yang bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah dalam kalender Islam. Malam Satu Suro diperingati setiap 1 tahun sekali dan dianggap sebagai malam yang sakral. Prosesi pencucian barang pusaka ini juga bertujuan untuk merawat barang peninggalan sejarah dan melestarikan. Nah, Papa mau tanya, di video tersebut gitu ya, ada nggak keris yang kelihatannya berkarat? Ada. Mana? Coba Itu yang tunjuk. warna coklat. Mana coklat? Ini. Tengahnya. Ini mah bukan keris. Bukan. Sarungnya ini. Itu. Yang mana? Bergelombang. Ini. Bukan Pak, yang bergelombang. Coba kamu maju ke depan, tunjuknya mana? Pak. Mana? Nih. Soalnya dia warnanya coklat. Oh, ketan coklat ya, karatnya. Kenapa bisa karatan? Karena sering terkena air. Padahal dia disimpan di museum, dijaga gitu. Iya, sekarang karena dicuci pakai air. Oke. Tapi kan selain yang karatan juga ada yang nggak karatan, banyak nih. Ya. Nah, padahal itu keris itu kan kalau kita perhatikan ya waktu pembuatannya di wacana yang pertama tuh, kira-kira tahun pembuatannya kan ratusan tahun ya. Dari zaman kerajaan sampai sekarang itu kan masih terjaga gitu ya. Si benda-benda, terutama yang ini nih, yang nggak karatan itu. Nah, kira-kira kenapa dia bisa tidak karatan? Nah, itu karena dia dilakukan electroplating. Ya. Electroplating, namanya itu bahasa Inggrisnya electroplating. Kalau bahasa Indonesia apa? Ada yang bisa nggak? Elektro itu elektron, plating itu piring. Bukan. Kalau kita bahasa Inggris kan, Ali tahu nggak? Nggak tahu. Aduh, masa nggak tahu? Oke. Electroplating atau pelapisan logam. Nah, kalau kita bahasa Indonesia kan ya. Jadi logam-logam yang tadi keris itu ya, tombak, itu tuh dilapisi dulu pakai logam lain. Logam lainnya tergantung sama apa yang mau kita lapisi. Coba kalian perhatikan dulu video ini untuk memahami bagaimana percobaan electroplating itu terjadi. Nah, nanti kalian akan melakukan percobaan ini. Tapi karena Halo guys, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan apa sih Kak? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kimia elektrolisis, yaitu saya biar cepat. melalui penyeluruhan logam panas. Nah, sebelumnya Nah, nanti kalian akan melakukan percobaan praktikum electroplating ya.
Tapi karena kita keterbatasan alat bahan, kita coba menggunakan simulator yang sudah saya siapkan. Oke. Coba kalian perhatikan terlebih dahulu apa yang mereka sedang lakukan. Saya Mega Laksmi Tinta. Saya Siti Mariama. Saya Putri Indonesia. Saya Aldo. Saya Frida. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan. Untuk alat ada sikat besar, kain pengait, sikat kecil, dan biji kelerek yang direndam air. Dan untuk bahan ada air biasa, air potas. Nah, di sini juga ada air emas, adaptor, dan yang terakhir yaitu hair dryer. Selanjutnya adalah tahapan dalam melakukan praktik penyepuhan emas. Ini penyepuhan emas dengan emas. Lalu kaitkan dengan kaum pemain. Selanjutnya, masukkan emas ke dalam air potas, rendam dan goyang-goyangkan sampai kotorannya pudar dan keangkat. Langkah pertama cuci dulu tuh logam emasnya pakai air potas. Setelah itu, Air potas, air sabun lah. Air biasa selama beberapa detik. Cuci sama air bersih. Nah, setelah bersih, Ya, emas digosok-gosok. nah digosok menggunakan sikat. Sikat besar untuk bagian luar. Tujuannya untuk apa? Untuk bagian dalam. Menggunakan sikat besar dan kecil. Membersihkan apa? Kotoran seperti apa? Kayak debu ya. Laki. Dukun kaki, ya benar. Karena ini cincin ya. Dan beredar ke Besok ada daki di biasa. bagian dalam cincinnya. Nah, Dan digosok kembali menggunakan sikat beserta biji kelerek. Setelah dirasa sudah sedikit berubah warna, angkat nah diangkat, kemudian dimasukkan ke dalam larutan. lalu masukkan kembali ke dalam air Oh, biasa. air biasa untuk dulu ya. kedua kalinya. Jadi harus benar-benar bersih, kelihatannya si emasnya itu harus benar-benar bersih. Kalau enggak bakal gagal gitu ya. Atau plating yang akan dilapisinya. Si emas dikaitkan dengan kawat. Nah, pada adaptor ini terdapat kabel merah dan kabel hitam. Kabel merah untuk anoda dan kabel hitam untuk katoda. Apa? Emas yang sudah dikaitkan di dalam kawat. Setelah itu, masukkan ke dalam air emas dan goyangkan. Tunggu sekitar 2-3 menit. Setelah itu dirasa cukup, warna kontras emas sudah bagus, angkat emas dan keringkan menggunakan hair dryer. Nah, sebelumnya gitu. Nah, gitu. Jadi lebih mengkilap, lebih bersih ya. Oke. Oke. Nah, sekarang Bapak ingin kalian membuat 3 pertanyaan yang menurut kalian itu penting dan berkaitan dengan penyempuhan logam yang akan kita pelajari hari ini. Satu orang ya, coba sebutkan pertanyaannya. Bisa nggak? Satu aja nggak apa-apa. Satu aja. Ya. Bagaimana cara menyatakan logam yang tepat untuk penyembuhan? Oke. Bagaimana cara menyatakan logam yang tepat untuk penyempuhan? Memilih logam yang tepat ya. Oke, untuk menjawab pertanyaan itu coba kalian cari ya informasi penting dari video YouTube ataupun dari link simulator di depan. Kalian bisa menggunakan simulatornya 2 buah. Ini ada buatan dari Bu Winda ya, Bu Tri Winda. Dia itu adalah rekan Bapak ya waktu di pendidikan kimia waktu kuliah ya. Yang sementara ini yang Pearson. Pearson itu dia dari sebuah perusahaan internasional yang khusus untuk membuat media-media kimia. Oke, coba kalian scan dulu linknya. Sudah? Oke. Sudah kita karena kita ada 2 kelompok ya. Jadi untuk kelompok yang pertama, kalian akan mencari terkait penyepuhan besi dengan tembaga. Untuk yang kelompok kedua, penyepuhan besi dengan perak. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Jadi kalian cari informasi mengenai penyepuhan besi dengan tembaga. Yang ini informasi terkait penyepuhan besi dengan perak. Oke, jelas? Oke, Bapak kasih waktu beberapa, ya paling 10 menit ya, untuk kalian menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian
uraikan di bagian sebelumnya. Kalau udah dapat informasi langsung coba. Oke, kalau sudah dapat, silakan coba. Simulator silakan coba. Dicoba, bisa? Lagi nyoba Pak. Oke. Coba, Sok. Bisa nggak? Oke. Bisa Jangan yang demonstrasi atau eksperimen. eksperimen. Oh, itu udah tentuin apa sama apa? FE sama AG AG. Rautannya udah? udah. Oke, tinggal waktunya setel. Berapa Oh, menit? waktunya. Ya, Oh di sini. ya, diserin. Pak mau yang Nggak bisa? QR code yang Pearson dong. Oh, bentar ya. Ini nggak ada perak. Oh, nggak ada perak. Bentar ya. Pearson. Bisa nggak? Ini. Tentukan apa dulu? Ini record inisial mas. Apa meter udah? Oh ininya buminya. Nyalain dulu itu. Kamu. Yang Pearson nggak bisa dibuka Pak? Oh boleh gak pakai Bisa ini? itu yang itu bisa dibuka Pearson. Bisa. Iya. Pakai ini aja jangan Oh. masnya kita Bisa tadi yang Pearson bisa. Coba lagi. gak mau maksudnya bersih sama tembaga boleh gak gitu. Oh, bersih tembaga sok silakan. Bersih sama tembaga ya. Penyempuhan bersih dengan tembaga. Terus ini mana? Udah? Udah. Iya, urutannya. Urutannya Yang mana coba? Tahu. Nah, ini dulu. Oh, yang mana Alip? Urutannya. yang ini. Coba bisa nggak? Coba. Nggak bisa. Ini lihat anodanya apa? Oh, gitu. Anodanya apa dulu? Anodanya kan Anodanya tembaga. CU berarti langsungnya CU juga gitu ya. Iya. Sudah lupa. Elektrolisis sama kemarin. Iya. Ya. Oke. Udah coba semuanya? Berhasil nggak? Terus metal mana besi iron. Di Oke. Romolinnya lagi. Ya, gosok. Bisa nggak Alip? Kayak bisa timernya dari tadi. Mana sih? Harus berurutan ya. Yang persen harus berurutan. FE, Anoda dulu baru katoda. FE sama AG. Iya. Terus Solusinya sama ampermeternya udah. Ampermeternya gimana? Ini share. Ya digeser. Oh ini. Iya itu digeser. Geser. Tarik. Gini. Pak ini gimana sih Pak? Udah di on ini belum? Tapi kok Nah, gimana? Sudah lah. Jalan. Udah ya? Ini udah. Udah. Ini nih. Dah. Dah. Oke. Itu ya kalau menggunakan HP banyak kendalanya ya. Iya. Mohon maaf. Oke, sekarang setelah kalian mencari data ya, kita akan mengumpulkan data dalam bentuk tabel. Coba untuk praktikum yang level 1, apa anodanya? Anodanya Menggunakan apa? sama apa sih tadi? Tadi penyemprotan besi sama Besi sama cewek. perak. Apa anodanya? Penyempuhan besi dengan perak. Perak anodanya ya. Kalau katodanya? Besi. Kalau anodanya perak, warnanya apa? Silver. Besi juga? Besi merah? Bukan larutannya, katodanya. Silver juga. Setelah dilakukan elektrolisis, warnanya apa? Yang anoda? Warnanya gimana? Gak berubah. Kalau masanya berubah nggak? Berubah. Jadi berkurang atau bertambah? Kurang. Kalau katodanya gimana? Jadi bertambah jadi bak gede. No, bertambah. Oke. Warnanya sama? Sama. Kalau elektrolitnya gimana? Elektrolitnya dari hijau jadi berubah. Oh, berubah. Oke. Oke. Jadi agak Ya, perak. Gimana yang kelompok ini, kelompok 2? Ada perubahan nggak? Anodanya apa? anodanya tembaga CU. Tembaga. Katodanya?
Katodanya besi. Besi. Katoda sama besi. Setelah di elektrolisis gimana anodanya? Berkurang, bertambah atau gimana? Anodanya. Anoda Cu. Gimana? Ya. Oke. Anoda itu kalau biasanya kalau kita belajar elektrolisis minggu kemarin gimana? Berkurang atau bertambah? Karena apa? Karena dia teroksidasi. Teroksidasi. Berarti katodanya Katodanya dia bertambah, mengalami reduksi ya. Gitu. Nah, oke. Sekarang kita akan olah data yang telah kalian kumpulkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bapak ingin bagi dua aja. Bagi dua aja. Jadi satu kelompok cuma 4 aja gitu. Cuma Dua. 4 aja. Ya, Cuman ya. cuma 4 aja. Kelompok 1 sampai 4, kelompok 2 5 sampai 8 ya. Apa peran anoda dalam proses elektrolysis? Gampang kan? Tulis. Tulis dulu. Apa fungsi larutan sampai dalam proses elektrolysis? Bapak kasih waktu ya kira-kira 5 menit ya. Satu soal 5 menit, satu soal 1 menit. Ya. Iya, Bapak. Oke, cepat. Mantap. Kalian anak-anak hebat. Iya, tahu. Ya, mau nanya apa? Oke, gimana, Bu Epi? Gimana? Reduksinya ya. Ya, reduksi. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan tanyakan aja. Kalau tadi itu namanya Elektrolit. Oh, yang kalian. Apa anodanya? Oh, ya sesuai dengan Iya. AG. NO3. Iya. Karena elektrolisis, larutan elektrolitnya harus sesuai dengan anodanya. Sudah belum kelompok 2? Satu lagi. Oke, mantap. Ada lagi. Kelompok 1 berapa lagi? 2 lagi. Oke. Beres, Pak. Ya, 1 menit lagi ya. Kalau sudah beres, cukupkan tangan. Oke, sudah. 1 sudah. Kelompok 2 gimana? Nah, oke. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan proses pembuktian ya. Di mana kalian akan berperan menjadi 3 peran. 1 orang akan menjadi presenter, 2 orang akan menjadi penanya dan pengamat. Karena kita ada 2 kelompok ya. Kelompok yang menjadi presenter dia akan mempresentasikan waktu selama 6 menit dan menerima jawaban dari kelompok penanya. Sedangkan untuk kelompok penanya dan pengamat yang tidak presentasi ya, dia akan menjadi penanya dan pengamat. 1 orang bertugas untuk bertanya, 1 orang bertugas untuk menulis. Apa poin penting dari yang disampaikan oleh kelompok 1 yang presenter? Siapa yang mau duluan presentasinya? Presenter atau kelompok 2? Iya, coba. 1, 2, 3. Siapa dulu? Kelompok 2 dulu. Yang kalah. Oh, yang kalah. Yes, ya. Ya, berdiri aja. Jadi bacakan aja hasil dari olah data kalian tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Kelompok 1 yang terdiri dari Absolut Piani beserta Elektrolysis. Ya, silakan. Silakan. Coba kelompok 2 dengarkan apa yang disampaikan kelompok 1 ya. Kita di sini akan menjawab soal dari nomor 1 Ya. sampai nomor 4. Nomor 1 tadi, apa peran anoda dalam proses elektroplating yang dilakukan kelompok Anda? Jelaskan reaksi kimia yang terjadi di anoda. Nah,
Anoda itu sebagai sumber logam yang akan digunakan untuk melapisi benda yang akan dilapisinya. Nah, anoda ini akan mengalami reaksi oksidasi. Anoda di reaksi yang kami tadi gunakan di simulator itu adalah silver atau Ag, di mana Ag akan mengalami reaksi oksidasi dari Ag menjadi Ag+. Oke. Coba nomor 2-nya apa? Nomor 2. Jelaskan satu satu. Ya. Jelas nomor 2 ya. Nomor 2. Apa peran katoda dalam proses elektroplating yang dilakukan kelompok Anda? Jelaskan reaksi kimia yang terjadi di katoda. Nah, nomor 2 itu peran katoda itu sebagai bagian yang akan dilapisi dengan logam penyekup. Nah, katoda itu kan mengalami reaksi reduksi, Pak. Nah, tadi kita gunain Fe sebagai katodanya. Sehingga Fe ini akan mengalami reaksi oksidasi dari Fe2+ menjadi Fe. Oke. Gantikan. Untuk nomor 3, Pak. Ya. Kenapa ketawa? Sebentar ya, Bapak. Ya, sok. Mengapa logam yang digunakan sebagai katoda menjadi memiliki lapisan baru setelah proses elektroplating? Jadi kalau di dalam elektrolisis, elektrolisis ya Bapak, berarti katoda itu dia bermuatan negatif. Nah, yang ada di larutan itu kan terdapat ion-ion Ag+ sama NO3-. Ag+ itu dia akan menuju katoda yang bermuatan negatif. Dia akan berada di sekitar elektroda tersebut gitu, di katoda. Nah, di sana Ag+ itu dia akan menerima elektron dari katodanya gitu. Dari katodanya, sehingga karena dia telah menerima elektron dari katoda, dia akhirnya menjadi logam. Ag+ berubah menjadi Ag. Itu adalah lapisan barunya seperti itu, Bapak. Kemudian nomor 4, jelaskan prinsip dasar elektroplating yang terjadi dalam eksperimen kelompok Anda. Jadi menurut kami prinsip dasarnya itu adalah reaksi redoks dan juga elektrolisis. Yang mana yang mengalami reduksi itu siapa? Yang mengalami reduksi adalah katoda, yaitu pada besi. Ya, pada besi. Sedangkan yang mengalami oksidasi, yang mengalami oksidasi itu di bagian anoda, yaitu Ag menjadi Ag+. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan nggak? Oke, siap. Tadi sempat dengar dari kelompok 1. Ya. Kelompok 1 kan ya kalian? Iya. 1 ya. Kelompok 1. Nah, katanya kan tadi yang mengalami reaksi reduksi adalah katoda. Apakah benar katodanya yang mengalami reduksi atau larutannya? Larutannya, Larutannya ya, oke benar ya. Jadi udah jawab ya. Udah jawab. Oke, itu ya. Salah kalian yang 1 salah mengucapkannya. Harusnya mengalaminya reduksi larutannya. Oke. Katoda itu hanya sebagai tempat. Oke, satu lagi. Kelompok 2 belum membaca pengamatannya apa tadi? Apa yang kamu ketahui yang dari presentasi ini? Kelompok 2. Kan berperan sebagai pengamat dan penanya. Pengamatannya apa yang kalian? Pengamatannya berdasarkan presentasi dari kelompok 1 mengetahui bahwa terjadi proses elektrolisis pada penyembuhan logam ini. Pada katodanya yaitu besi dan anodanya yaitu perak atau perak. Oke, mantap. Mau presentasi nggak? Nggak. Berarti ini kalian apa potong ya? Nggak usah. Boleh ya duduk. Oke, karena waktunya mau habis ya. Untuk presentasinya minggu depan aja. Tapi untuk menarik satu lagi, ini ada kesimpulan. Buatkanlah kesimpulan mengenai penyembuhan logam. Nanti kalian tulis aja jawabannya di LKPD yang sudah Bapak sediakan ya. Kesimpulannya. Oke. Untuk pembelajaran kita kali ini mungkin cukupkan sekian. Barangkali gitu ya. Oh iya, apa lupa. Untuk soal asesmennya, mungkin setelah presentasi kelompok 2, kita akan melakukan yang namanya itu tes untuk materi elektroplating. Soal itu sendiri ada 15 soal berupa PG. Kita akan lakukan setelah presentasi dari kelompok 2 di minggu depan. Jadi, minggu depan di pertemuan selanjutnya kalian harus sudah belajar terlebih dahulu yang namanya elektroplating dan elektrolisis ya. Bapak ya, soalnya PG ya gampang. Bapak tidak ingin kalian buka open book karena
Bapak ingin mengetahui bagaimana pemahaman kalian sudah sejauh mana ya dari materi topik ini. Sebelum Bapak tutup, apakah ada yang mau kalian tanyakan? Kapan pulang, Pak? Kapan pulang? Ya, sebentar lagi ya. Nggak ada kan? Nggak ada. Udah ada. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama.